Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali bertatap muka dalam pembelajaran, yaitu tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 yang singkat ya. Baik, tentunya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, semoga kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah, marilah kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara kita, yaitu saudara Syauqi. Saya persilakan kepada saudara Syauqi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Syauqi. Dan selanjutnya tentu ya, Ustaz mau tahu daftar hadir apakah semuanya hadir atau tidak ya. Kita Fasya, Ada Ustaz. Lutfi, Agus, Asdam, Joko, Ada Ustaz. Ayub, oh sakit. Yang terakhir Zakwan. Ada Ustaz. Oke, jadi yang tidak hadir siapa tadi? Ayub sama. Oke, semoga yang sakit kita doakan dan semoga lekas sembuh. Bagaimana kabar kalian? Apa sehat saja atau tidak? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ini pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan nama P5. Nah, yang akan kita sampaikan adalah yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada tidak yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Bagaimana? Ada tahu? Oke, coba bilang. Apa itu gaya hidup berkelanjutan, bilang? Gaya hidup yang mewah-mewah, Ustaz. Gaya hidup yang mewah-mewah. Kira-kira betul atau tidak? Tidak. Mungkin yang lain. Oke, Endi. Apa ini? Hidup panjang umur. Gaya hidup panjang umur. Gimana itu gaya hidup panjang umur? Gaya hidup berkelanjutan itu adalah apa kira-kira? Yaitu kita menggunakan atau mendaur ulang, ya, mendaur ulang maka benda-benda yang tidak terpakai, maka kita akan mengolahnya menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, inilah tujuannya P5. Nah, kalian kan biasanya di sini beberapa kali melaksanakan kegiatan P5 toh. Kayak ada berdagang, ada yang buat kerajinan. Nah, itu maksudnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada program P5. Tujuan adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi coba contohnya, ada yang tahu tidak? Menjaga lingkungan sekolah dengan sekitarnya itu apa? Melalui apa yang kita jaga? Baik, coba siapa yang tahu apa yang harus kita jaga dari lingkungan sekolah kita di sekitarnya? Oke, Ines, siapa Ines? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, betul atau tidak? Betul. Oke, siapa lagi? Zaki. Mendaur ulang yang bisa dipakai.
mendaur ulang yang bisa dipakai contohnya Plastik. plastik, botol. Oke, tutup botol. Mungkin ada yang lain? Riza, apa Riza? Membawa tempat minum dari rumah sendiri. Membawa tempat minum dari rumah. Ya, itu salah satu kita menjaga lingkungan kita ya, supaya tidak banyak akhirnya sampah-sampah tidak banyak. Paham sampai sini? Oke, terus ini ada definisinya. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Ini coba, apa maksudnya dari melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang? Ada yang tahu? Oke, apa maksudnya coba? Tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang. Ada yang tahu? Oke, Tarwan. Peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan. Yang lain? Asdam, apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita di sini adalah dituntut untuk berpikir jangka panjang. Jadi mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana lingkungan kita bersih, bagaimana sampah-sampah yang ada di lingkungan kita itu tidak berserakan dan juga dapat digunakan supaya tidak menjadi apa penyebabnya? Kalau sampah-sampah banyak menumpuk, banjir, bau, nyamuk banyak, demam berdarah kan, menjadi sarang-sarangnya nyamuk. Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Kalau menjaga kelestarian alam seperti apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Terus, Bukan reboisasi. nah apa? Melakukan Reboisasi. Riau apa? Reboisasi. Ya, gitu. Terus ada lagi. Melakukan penghijauan. Apa ini? Penambangan hutan sembarangan. Ya, sudah tadi. Menanam pohon itu salah satunya. Habis tebang tanam, habis tebang tanam. Terus alam dan kesehatan diri. Kalau kesehatan diri bagaimana? Sebelum makan harus cuci tangan ya, kebersihannya. Atau makanan-makanan yang kotor sebelum dimakan harus dicuci terlebih dahulu. Jangan kalian beli buahan, beli di tempat tukang buah langsung kalian makan. Nah, itu kan tidak bersih ya, harus dicuci terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menjaga kesehatan di baik. Nah, ini untuk selanjutnya adalah tujuan. Gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Jadi kita jaga semua ini. Ya, apa yang kita pakai harus kita pikir-pikir juga, ya, menjaga lingkungan diri kita, menjaga lingkungan alam. Terus kita harus membeli pun harus dengan cermat barang-barangnya. Misalnya habis dipakai ini sampahnya mau diapakan, nah, seperti itu ya, harus kita pikirkan. Nah, kita harus mempertimbangkan siklus hidup barang tersebut, ya, sehingga supaya tidak menjadi pencemaran. Untuk selanjutnya adalah pola pikir. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidup dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Nah ya, ini harus kita menjadi pola pikir kita semua supaya kita paham, supaya semua hidup kita sehat. Nah, ini ada beberapa penerapan gaya hidup berkelanjutan.
Nih, salah satunya nih ya, seperti tadi, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Siswa memilih sampah di sekolah dengan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampah. Jadi kalian kalau buang sampah harus sesuai dengan tempat pembuangannya. Kalau ini botol ya botol, kalau ini makanan-makanan basah ya tempat makanan basah, bukan dicampur. Lalu di sini adalah kalian akan membantu nih. Kalau kalian membawa makanan sendiri nih bawa bekal, terus mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Jadi kalian misalnya kalau beli nasi bungkus apa toh kan bekasnya banyak ya, terus kalian buang sembarangan seperti itu. Ada bentuk-bentuk sampah ini. Berapa jenis? Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan sampah anorganik. Coba Davin bacakan apa ini sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sudah terurus secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat dijual. Contoh sampah organik adalah sisa buah dan sayur, ampas teh atau kopi, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering dan semacamnya. Nah, oke, terima kasih, Davin. Nah, sampah organik ini, ya. Contohnya ini sisa buah dan sayur, ampas teh. Yang sekalian pahami, apa sih si sampah organik supaya kalian tidak buang sembarangan. Berarti kalau tempatnya botol ya botol, tempat yang anorganik, kalau yang organik ya berarti di tempat organik. Coba Ananda, antum, siapa namanya? Oke, Rifki. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Contoh sampah anorganik bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek dan semacamnya. Nah ini ya. Kalau kardus itu masuknya apa? Organik atau anorganik? Organik. Kalau kayu? Organik. Kalau daun? Organik. Oke, daun organik. Pokoknya yang bentuk-bentuk yang agak susah terurai ini, bekas kemasan plastik, botol, sedotan, kaleng minuman, kresek dan semacamnya. Ya, ini contohnya ini gambarnya. Nah, jadi jangan salah buang. Oke, paham? Lalu, coba ini ada penerapan gaya hidup berkelanjutan. Coba Zaki bacakan. Prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Terus, Siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik dan ecobrik dari sampah plastik. ada nggak yang sudah melakukan praktek seperti ini? Kalau di rumah bagaimana? Sudah dilakukan? Sudah. Kalau di sekolah sudah atau belum? Nah, oke, alhamdulillah luar biasa bagi kalian ya, luar biasa. Nah ini coba penerapan gaya hidup berkelanjutan. Si Alfa, silakan dibacakan Alfa. Bisa untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda menuju sekolah. Tanam pohon di sekolah adalah keberlanjutan lingkungan. Manfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Manfaatkan belajar digital untuk menggunakan kertas dan bentuk keberlanjutan hutan. Oke, ya ini ya, siswa menggunakan model transportasi ramah lingkungan seperti jalan kaki. Ada nggak jalan kaki ke sekolah? Ada. Oke, yang anak ini jalan kaki nih ya. Terus ada nggak yang bersepeda? Ada. Tapi mereka apa David? Angkutan, skuter. Terus menanam pohon di sekolah menjaga kelanjutan. Ada nggak pohon-pohon di sekolah? Memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Nah, jadi fungsi pohon kan kalau ada pohon
rindang, ya tidak panas. Jadi sehingga kita menghemat listrik, nggak pakai kipas angin. Tapi kelas ini pakai AC ya. Alhamdulillah. Luar biasa, bukan kaleng-kaleng ternyata. Terus selanjutnya memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas. Apa yang maksudnya? Seperti kalian kalau ujian tidak lagi menggunakan teknologi. Dampaknya semua banyak karena teknologi juga dampaknya tidak jujur ya. Ada yang nyontek dan sebagainya. Semua ada dampaknya. Terus oke. Ini ya sampai sini. Gimana? Paham? Oke. Jadi setelah ini nanti kalian Ustaz minta berkelompok ya, berkelompok terus nanti kalian kita akan membuat satu kerajinan ya. Nanti Ustaz akan bagi-bagi kerajinan. Nanti bahan-bahannya akan dijelaskan kembali. Nah, sekarang ini adalah untuk membuat kelompok saja, nanti kelompoknya akan dibuat untuk kita membuat kreativitas kalian. Kita akan mengembangkan pengetahuan kalian lebih cemerlang ya, biar ide-ide kreatifnya bisa kita kembangkan. Nah, nanti insya Allah yang akan kita bahas, yang kita akan gunakan yaitu adalah kardus. Kita akan membuat sebuah miniatur mobil-mobilan, mau mobil Mercy, Alphard, mobil truk, apa lagi? Truk, ya, nanti kalian akan buat dan kita nanti akan beritahu apa saja bahan-bahannya. Baik itu? Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Kalau lebih mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nanti setelah ini kita kembali sebelum menutup pembelajaran, nanti akan dibimbing kembali membaca doa ya. Sekian dari Ustaz, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Inas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Silakan Ananda Inas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kifaratul majelis. Ayo teman-teman. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Oke, sekian dari Ustaz. Mohon maaf atas kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam belajar. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.